Bagi kita yang menyembah Allah yang hidup, di dalam Yesus Kristus, kita tahu bahwa dia juga selain bekerja dengan yaitu Kairos, dia bekerja dengan Kronos. Sebagai contoh, saya mau terangkan kenapa tentang tanggal 17 bulan Nisan itu begitu penting. 14 bulan Nisan adalah Pesah, pelepasan daripada perbudakan Mesir, masuk dalam kemerdekaan anak Allah. Tapi tanggal 17 bulan Nisan, kalau kita lihat dalam kitab Kejadian misalnya, itu adalah saat di mana Bahtera Nuh mendarat di Gunung Ararat. Ararat artinya the curse is reversed, yaitu kutuk itu dibalikkan, saudaraku. Menjadi apa? Menjadi berkat. Saudara yang kasih Tuhan, itu yang dilakukan Yesus Kristus. Dia menanggung kutuk. Dia sengaja memilih kematian di atas kayu salib. Itu kematian yang paling terkutuk, tergantung atas langit dan bumi. Dan saudaraku, supaya apa? Supaya berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Tanggal 17 Nisan yang lain adalah ketika bangsa Israel melalui Laut Teberau. Ini suatu yang sangat dramatis, dan ini bukan dongeng. 17 bulan Nisan, dan saat penguburan Firaun dan seluruh tentaranya di dalam Laut Teberau itu, Yamsyub. Tetapi juga saudaraku, tanggal yang sama adalah tanggal di mana bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan untuk masuk ke tanah yang dijanjikan, dipimpin oleh Yosua. Yosua dan Yesus itu nama yang sama. Artinya the God of the saving cry. Kara. Saudaraku, He's still the God of the saving cry. Ketika orang berkata Yesus masuk ke Yerusalem, Hosana. Apa itu Hosana itu? Save us. Selamatkan kami. Dan pada tahun ini begitu banyak kesulitan, tapi Allah kita yang telah bangkit, namanya Yeshua, the God of the saving cry. Dan satu lagi yang paling penting yang kita baru rayakan minggu yang lalu adalah kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Firman Allah mengatakan dia telah turun ke bumi yang paling bawah. Bukan neraka ya, tapi dunia orang mati di dalam bumi. Dan dia melepaskan para tawanan. Dan dia naik ke surga, yaitu 40 hari kemudian, saudaraku. Ya, 40 hari kemudian. Dan 10 hari kemudian, perayaan Pentakosta, Roh Kudus datang. Dan bangkitlah gereja Yesus Kristus. Jadi sekali lagi, the curse will reverse into blessing. Dan juga saudaraku, laut kematian, Laut Teberau diseberangi. Saudaraku, Yarden itu artinya menurun, atau juga sungai kematian dilewati juga. Dan terakhir, kebangkitan Yesus Kristus yang merubah dunia. Cuma ada satu manusia yang adalah Allah menjadi manusia. Banyak orang mau ngaku jadi Tuhan. Saat ini di India ada seorang wanita mengatakan dia seorang dewi. Dan banyak orang nyembah dia, saudaraku. Dan itu semua, saudaraku, tidak benar. Karena cuma ada satu yang bisa bangkit dari kematian. Karena itu jangan lupa bahwa kalau Yesus dibangkitkan, kita juga akan mengalami kebangkitan. Bukankah itu luar biasa, saudaraku? Kita akan dilepaskan dari perbudakan dunia ini, Mesir. Dan kita juga akan mengalami kemenangan demi kemenangan di tanah yang dijanjikan. Dan satu lagi, kita tidak perlu takut lagi kematian karena ada resurrection factor. Saya ketemu seorang teman saya, seorang ibu dari Filipina. Waktu kita kenalan, saya bilang, my name is Timotheus Arifin. Dia bilang, my name is Rex. Ya, saya kaget, menarik ini Rex ini. Rex itu kalau bahasa Latin raja kan, tapi ternyata namanya resurrection, saudaraku. Resurrection kalau lafal Filipina resurrection, kebangkitan. Mungkin ada saudara teman kita namanya Anastasia, itu juga kebangkitan. Kiranya kuasa kebangkitannya bekerja pada kita. God bless you. Amin. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita percaya kuasa kebangkitan yang membawa kita kepada kemenangan. Amin. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa, terima kasih, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk anugerah kasih setia Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau memberi yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu.
Kami percaya Tuhan Engkau yang pimpin kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan sempurna atas hidup kami Bapak. Segala
bagiku penyertaanmu penyertaanmu Tuhan segalanya bagiku hadirmu di hidupku
Kasih sayangmu sumber kekuatan bagiku. Kasih sayangmu sumber kekuatan bagiku.
Bapa, kami bersyukur, kami bersorak, kami memurniakan nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Pertanyaan tentang nama dari nama yang mulia, nama yang luar biasa dari nama Yesus. Haleluya.
Terima kasih Yesus, kami percaya Tuhan yang layak akan setiap kami, untuk kami mendekat, untuk kami Tuhan masuk di dalam tempat kediaman Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidup.
tinggal di dalam hadirat. Kami percaya kami tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, dan segala kuasa-kuasa kegelapan yang mau mencuri kebenaran firman Tuhan, bahkan yang membuat anak-anak Tuhan tidak fokus, aku perintahkan di dalam nama Yesus, keluar dari tempat ini. Engkau tidak berkuasa atas tempat ini. Hadirat Tuhan yang menguasai tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Bentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami selalu berada di bawah salib-Mu Tuhan. Kami tidak mampu, hanya anugerah-Mu yang membuat kami mampu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Kalau hari ini saya dimampukan hanya karena anugerah Tuhan. Tadi waktu nyanyi tentang anugerah-Mu, tiba-tiba saya ingatkan Tuhan, saya ini suruh siapa? Saya dulu sangat jahat dari orang, sangat penuh dengan iri, sombong, penuh dengan dusta, dan juga bohong. Bahkan kalau dulu bisa mengambil komisi-komisi, tapi karena anugerah Tuhan, saya hidup sekarang, hidup dengan kekudusan Tuhan. Walaupun sedikit melenceng, Tuhan ingatkan, lurus lagi. Dan saya terus berkata-kata sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, itu semua karena anugerah Tuhan. Saudara, mari kita belajar satu kebenaran firman Tuhan. Saya minta Asli baca tentang 2 Raja-Raja 2:1-9. 2 Raja-Raja 2:1-9. Tolong Asli baca. Karena Aslinya. Siapa boleh baca? Ratna boleh baca. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1-9. Elia naik ke surga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu. Diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu. Diamlah. Berkatalah Elia padanya, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu, sebab aku terangkat daripadamu.
Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Puji Tuhan. Kita melihat di sini 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 9. Itu Elia adalah manusia biasa, tapi di sini menggambarkan tentang Tuhan Yesus. Dan Elisa itu adalah gereja Tuhan. Kita gereja Tuhan harusnya seperti Elisa yang ingin mendapatkan 2 bagian roh dari Tuhan sendiri. Saudara, kita mendengar kebenaran roh pada double blessing, double anointing, dan juga double anugerah. Tahun ini 5785 kita sudah bicarakan tentang itu. Tapi kita tidak bisa mendapatkan kalau kita tidak lulus dari ketiga tes yang diberikan Elia kepada Elisa. Itu juga yang Tuhan berikan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak bisa dipakai Tuhan kalau kita tidak hidup di dalam kekudusan. Kalau kita tidak sepakat dengan apa yang menjadi kewajiban kita, yaitu hendaklah engkau kudus karena aku kudus, kata firman Tuhan. Ya, jadi kita lihat di sini Elia mau memberikan 2 bagian rohnya. Katanya, Elia sukar bagimu, tapi kalau engkau bisa melihat, terjadilah seperti apa yang kau inginkan. Nah, lalu dikatakan di sini, mereka berangkat bersama-sama ke Gilgal, ayat 1. Dikatakan dari Gilgal mereka berjalan bersama-sama. Gilgal artinya itu adalah tempat di mana bangsa Mesir itu berhenti dikasih mana. Mana itu dulu setiap pagi bangsa Israel bangun tidur itu tinggal mungut di luar mana itu, sehingga mereka akhirnya fokus mereka sudah tidak pada Tuhan, fokus mereka pada mana yang setiap pagi mereka sudah dapatkan. Itu yang membuat Tuhan menghentikan mana pada saat itu. Kenapa? Sudah merasa nyaman setiap hari bangun tidur berada mana, nyaman dengan situasi kita, nyaman dengan keadaan kita. Mungkin kita punya uang, kita punya kedudukan, kita punya pekerjaan, jadi nyaman. Tapi kalau di Betel ini kita dibawa oleh Tuhan untuk dihentikan seperti mana. Mana dihentikan oleh bangsa Israel, oleh Tuhan untuk bangsa Israel. Untuk apa? Untuk siap mulai menghadapkan wajahnya kepada Tuhan. Bukankah ada lagu katakan, di titik terendahku kau ada untuk mengangkatku. Kadang-kadang Tuhan itu mengizinkan. Banyak saya mendengar hamba Tuhan, pada saat mereka sudah di titik terendah, baru Tuhan angkat mereka. Kenapa? Kadang-kadang di titik terendah itu yang membuat kita mengadah kepada Tuhan. Di titik pada saat kita sudah tidak bisa disembuhkan, baru kita menghadap Tuhan, baru kita berharap kepada Tuhan. Oleh karena itu kadang-kadang Tuhan izinkan kita untuk masuk seperti di Gilgal ini, yaitu ada pada saat kita sungguh-sungguh berserah pada Tuhan. Ya, lalu di Gilgal ini juga di situ tentang bangsa Israel disunat. Jadi bahasa rohaninya itu bangsa Israel disunat hatinya. Di situ mulai diperbaharui hatinya. Nah, kita tidak boleh tinggal lama-lama di Gilgal. Pada saat kita terima Yesus, ada sukacita yang luar biasa di dalam hidup kami. Dan firman Tuhan katakan, pada saat kami menerima Yesus sebagai Tuhan, semua dosa-dosa kita sudah dihapuskan pada saat dibaptis oleh Tuhan. Pada saat kita dibaptis itu semua sudah menjadi baru. Firman Tuhan katakan. Oleh karena itu, saudara, kita nggak boleh lama-lama di situ. Kita harus seperti Elisa. Kita ikut ke Betel, ikut Tuhan. Betel itu artinya rumah Tuhan. Ya, di ayat kedua dikatakan
Dia pergilah mereka ke Betel. Betel itu rumah Tuhan, hadirat Tuhan, firman Tuhan ada di situ. Persekutuan dengan anak-anak Tuhan ada di situ. Kita tidak boleh sampai begitu hanya terima Yesus sebagai Tuhan lalu kita diam saja. Karena firman Tuhan juga ada katakan, roh jahat itu keluar dari orang yang begitu terima Yesus. Hatinya kosong bersih. Tapi pada saat roh jahat itu keliling ke seluruh dunia mencari-cari tempat, gak ada tempat, dia datang kembali melihat loh kosong. Dia bawa lagi 7 roh jahat untuk masuk. Makanya banyak anak-anak Tuhan yang kalau tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan semakin hari semakin jahat. Ada saya mengenal seorang seperti itu sampai dia nuntut mantunya, anaknya harus bayar semua apa yang pernah dikasih susu ke anaknya. Ada juga orang anak-anak Tuhan yang menuntut mamanya hanya karena pembagian warisan yang tidak sesuai. Nah, kita melihat di sini saudara, ya di Betel kita harus banyak menyembah Tuhan. Saudara, kalau kita mau betul-betul masuk di dalam rancangan Tuhan yang sempurna, yaitu kita kuasa kebangkitan itu ada di dalam diri kita semua, itu harus mengikuti seperti ini. Kita harus banyak menyembah Tuhan, beri waktu yang terbaik buat Tuhan, berikan waktu, berikan penyembahan yang terbaik, puji-pujian yang terbaik untuk Tuhan. Lakukan segala sesuatu seperti kita lakukan untuk Tuhan. Itu sedikit demi sedikit kita menumpuk untuk supaya menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita sudah masuk di dalam Betel ini, baru kita masuk dibawa ke Yeriko. Hati kita sudah beres, kita sudah mengenal Tuhan. Tuhan membawa kita ke Yeriko. Apa arti Yeriko? Yeriko itu artinya peperangan rohani. Setiap anak-anak Tuhan inginkan, apalagi hari-hari ini peperangan rohani itu perlu. Kita sebagai ibu-ibu jangan lupa peperangan rohani untuk anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita jatuh di dalam dosa-dosa perzinahan, jatuh di dalam dosa-dosa yang banyak sekali bisa menggoda mereka. Kalau ada doa seorang ibu, mereka tidak akan keluar dari situ. Mereka akan ditarik kembali oleh Tuhan karena doa kita. Jadi kita harus komitmen bawa di dalam doa semua keluarga kita. Saya berkomitmen setiap pagi untuk berdoa. Kalau memang enggak, ibunya belum bertobat, anaknya yang mulai banyak berperan rohani untuk merebut anaknya, mamanya. Dan setiap kalau kita sebagai ibu, kita masih punya mama, kita berdoa untuk mama. Nah, kalau kita sebagai anak yang belum masih kecil, yang sudah mengenal kebenaran firman Tuhan, kita berdoa buat orang tua kita yang belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Saya percaya akan ada suatu waktu mereka akan datang berlutut di kaki Tuhan. Walaupun mungkin secara manusia, mata kasar kita belum melihat dia sungguh-sungguh dalam Tuhan, tapi akan ada waktunya. Tiba-tiba, ya, Tuhan membawa orang itu kembali kepada Tuhan. Ya, kita melihat di sini, ya, di Yeriko itu peperangan rohani. Peperangan rohani itu membutuhkan iman. Ya, seperti dikatakan di dalam firman Tuhan, ya, di dalam firman Tuhan. Ya, bahwa Roma 1 ayat 17. Roma 1 ayat 17. Ya, kita dibawa kepada iman. Jadi iman itu cukup hanya sebiji sesama. Firman Tuhan katakan, waktu Tuhan murid-murid Tuhan katakan, tambahkan iman kami. Tuhan sudah cukup kalau punya
iman sebiji sesawi saja sudah cukup. Apa maksudnya? Dengan iman sebiji sesawi, kita menumbuhkannya. Bukan tugas dari Tuhan sendiri yang menumbuhkan, kita yang menumbuhkan. Kerjakan iman itu bertumbuh dari iman yang kecil kepada iman yang kuat, dan akhirnya iman yang besar. Seperti firman Tuhan dikatakan di dalam Matius 24 ayat 49. Bagaimana dikatakan di situ seorang ibu yang punya iman yang sangat besar, sampai firman Tuhan katakan di situ, Tuhan Yesus katakan, imanmu sungguh besar. Perwira juga, imanmu sungguh besar dikatakan di sini. Aku tidak pernah melihat bangsa Israel pun yang punya iman seperti itu. Saudara, kalau kita melihat di sini, iman itu bertumbuh, tapi itu tanggung jawab kita. Pada iman yang kecil menjadi iman yang kuat, bahkan menjadi iman yang besar. Bagaimana caranya? Pendengaran firman Tuhan itu membawa kita bertumbuh dalam iman kita. Berkata-kata di dalam bahasa roh itu menumbuhkan iman kita, menguatkan iman kita. Saya ingat waktu saya suka berbahasa roh, tiba-tiba saya dengar suara keluar dari Mesir. Karena saya dulu kerja di Maspion, kerja itu jam 7 sampai jam 5. Tapi berangkat kerjanya jam 6 sampai jam 6 pulang sorenya. Belum lagi kalau bos saya mau pergi ke luar negeri, saya lembur sampai jam 8 6. Bayangkan itu. Jadi seperti Mesir, kerja terus tidak ada punya waktu untuk menyembah Tuhan. Tapi begitu saya bilang, Tuhan saya haus dan lapar akan Engkau, tiba-tiba Tuhan keluar dari Mesir. Orang yang menawarkan saya kerjaan. Nah seperti itu. Dan banyak lagi saya mengalami tuntunan Tuhan. Karena apa? Karena saya mulai berdoa, tiba-tiba Tuhan katakan A, tiba-tiba Tuhan katakan B. Seperti begitu. Sampai yang saya saksikan bagaimana saya dapatkan mobil saya sebagai hadiah dari BRI Britama Putih. Hanya karena berdoa, tiba-tiba dengar suara Tuhan dan saya melangkah dengan iman. Nah seperti itu. Jadi kita melihat, kalau kita mau jangan seperti orang dari para nabi yang 50 itu. Dia cuma bilang, bukankah kamu Nabi Elia akan diangkat ke surga? Dia bilang, iya saya tahu, diamlah. Tapi mereka tinggal jauh-jauh. Itu para nabi itu diibaratkan dengan banyak anak-anak Tuhan. Banyak kita anak-anak Tuhan yang juga mengenal Tuhan, tapi tidak mau masuk lebih dalam. Tapi biarlah kita orang-orang yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan hari ini, kita mau seperti Elisa, yang mau punya double portion, yang mau punya double anointing, yang mau punya double blessing. Belum kelihatan sekarang, tapi terus. Kalau iman yang besar itu tidak goyah, saudara. Walaupun dia melihat situasi, dia hanya tertawa akan situasi. Oh begini, aku tahu Tuhan, Engkau berikan yang terbaik buat aku. Enggak melu, orang Jawa bilang apa? Melu itu kayak sedikit-sedikit sedih, lihat keadaan sedih, nanti sebentar lagi gembira. Nah itu iman yang kecil. Baper, ya, bawa perasaan. Tapi kalau kita punya iman yang besar, kita tertawa akan setiap situasi. Apapun situasi tidak akan menggoncangkan. Seperti Abraham, dia waktu diuji untuk menyerahkan anaknya yang tunggal, dia bilang nanti Tuhan sediakan. Waktu ditanya sama anaknya, Bapak ini sudah ada api, ada koreknya mungkin seperti itu, kenapa? Mana dombanya? Nanti Tuhan sediakan di sana. Itu iman yang besar. Demikian juga dengan ibu yang tadi saya katakan, waktu biarlah rumah-rumah ini yang dimakan oleh anaknya. Ya kan, karena Tuhan katakan, bukankah roti ini hanya untuk anak-anak Tuhan maksudnya. Tadi biarlah rumah-rumah ini juga menjadi bagianku.
Hai ibu, besar imanmu. Iman yang seperti ini yang harusnya kita punya di hari-hari ini. Saya sengaja pasang TP saya di HP. Coba saudara kalau perbesar, bisa melihat tulang saya yang 7 itu patah. Saudara, waktu saya dengar firman Tuhan, engkau baik-baik saja. Walaupun dikasih tahu kesalahannya apa, karena suka nggak pakai helm, nggak pakai SIM, karena kalau pergi doa kan pagi. Sampai hari ini kan kita kalau doa puasa kan pagi, jam 5.30 sampai jam 6.30. Dan saya dulu ambil TIPC. Jadi saya pergi nggak pakai helm, nggak pakai karena saya pikir kalau saya pulang juga jam 6.30 polisi masih tidur. Bukan polisi tidur yang itu, tapi polisinya masih tidur belum bangun. Tapi iblis melihat celahnya. Tuhan melihat dengan sedih. Tapi karena saya TIPC tidak terlalu peka seperti itu. Sekarang saya kemanapun walaupun dekat saya pakai helm. Saya tidak mau celah itu diambil oleh setan. Saudara, ini kenapa saya saksikan? Karena itu perlu 3-4 bulan saya dengar suara setan, saya dengar suara Tuhan, saya dengar suara setan, saya dengar suara Tuhan. Tapi saya takut. Saya bilang, Tuhan, kalau kau sudah katakan tidak terjadi apa-apa, saya percaya engkau sendiri yang mengoperasikannya. Pada saat saya diintimidasi oleh setan, saya hanya nyanyi. Aku percaya Tuhan, aku percaya mujizat itu nyata. Terus saya nyanyikan sampai akhirnya selesai pemeriksaan dari dokter yang terheran-heran juga. Dia katakan semua sudah selesai, tidak usah kembali, semua sudah sudah tersambung. Bahkan yang atas yang harusnya begini itu ada tulang muda yang membungkus. Saya sampai heran-heran. Itu yang membuat saya tidak berhenti sampai hari ini, terus menerus. Saya tahu doa yang terus menerus, yang terus percaya dan kebenaran firman Tuhan pasti jadi. Amin. Jangan sampai kita lengah. Hari ini kita harus bangkit. Seperti minggu lalu kita sudah merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kita pun harus bangkit. Bangkit dari keterpurukan, bangkit dari iman yang kecil. Tapi kita harus punya iman yang kuat, bahkan tidak tergoyahkan. Iman yang besar, itulah yang dipuji oleh Tuhan. Sehingga Tuhan bisa memberikan kita 2 kali ganda pengurapannya, blessingnya, dan juga berkatnya serta anugerahnya. 5785 itu menceritakan tentang anugerah, double anugerah. Kenapa belum kita hadapi, belum kita alami? Karena kita belum sampai di situ. Itu yang saya kejar sekarang. Setiap pagi saya berdoa, kadang-kadang jam 1 lebih saya tidak peduli. Kemarin waktu hari Sabtu, saya itu bangun jam 2 lebih sedikit. Jam 5 saya mau tidur, takut saya keterlambatan. Saya pergi doa puasa lagi. Sehingga jam 10 saya sudah ngantuk, saya pulang istirahat. Sampai harusnya saya setel setengah jam, kebablas 1 jam lebih. Saya bilang sama Asti, kok tidak bangunkan saya? Enak tidur. Tapi saya berdoa. Untuk siapa? Untuk semua, dan minta kepekaan dari Tuhan. Saudara, kalau saudara mendengar saya punya kesaksian banyak, ribuan. Tapi yang terakhir saya mau saksikan, ini saya melihat kebesaran Tuhan. Waktu saya tanggal 2 April kemarin, saya pergi dengan anak saya, dengan calon-calon mereka, pergi ke Teluk Saleh, berangkat dari Mulut Kali. Sebelum saya pergi, kami sudah berdoa. Tapi jauh sebelum mereka berdoa, kami berdoa bersama-sama sebelum berangkat. Saya berdoa bersama. Apa sih ini Tuhan tutup. Tidak ada kuasa-kuasa kegelapan yang bisa campur tangan atas semua ini. Selesai saya berdoa, baru saya mulai siap-siap untuk supaya mereka berangkat. Jam 1-an saya bangunkan mereka. Saudara,
Singkat cerita, saya bawa anggur. Tuhan ingatkan saya bawa anggur, taruh di laut, tenang, seperti itu. Begitu saya taruh, sudah selesai kita jalan, tapi saya terus berdoa. Saya tidak bisa tidur. Tiba-tiba Tuhan suruh saya berdoa. Saya tahu, tiba-tiba macet di tengah jalan. Itu sudah 1 jaman kita berangkat. Macet di tengah jalan. Lalu memang bensinnya habis. Tetapi yang bikin panik ini yang namanya itu, kita itu di bawahnya gua gurita. Itu saya tahunya sesudah dia pulang, lalu dia ceritakan ke kami. Takut kita panik. Tapi saya merasa saya damai, sejahtera. Saya cuma berdoa, saya tahu ini dalam perlindungan Tuhan. Dia waktu kemarin dulu dia datang ke saya. Saya tanya, Pak, kenapa sih Bapak gini suruh kita? Jadi kita sudah dari Yerusalem, kita berhenti dulu di dekat situ. Ternyata dia pulang dan dia ganti dia punya alat itu. Ternyata dia bilang begini, Anda tahu enggak? Waktu kita berangkat itu, dia bilang, saya juga heran, kenapa saya punya 6 buah ini pasang mesin yang kecil. Saya juga ada perhatikan semua waktu saya jalan, kenapa kok kecil jalannya, katanya. Nah, maksudnya pelan, tidak ngebut, karena kita pakai speedboat. Tapi terus tiba-tiba sampai di sana, kita itu di bawah gurita punya rumah, yang rumahnya sebesar ini, bisa bayangkan. Dan kita macet. Kalau kapal jalan, saya masih nggak apa-apa ya. Dan semua orang tahu kalau kita jalan itu lebih bagus. Tapi itu berhenti. Saya bersama terus saya, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan hikmat kepada mereka. Dalam nama Yesus, hikmat itu turun atas mereka. Tiba-tiba kira-kira 10 menitan kami, dan ajaibnya itu yang laut itu seperti kita di atas kolam. Ajaibnya itu seperti kolam asri, padahal itu tengah malam jam 3 seperti zamannya Tuhan Yesus. Saya ingat seperti Tuhan Yesus di tengah-tengah ombak itu tiba-tiba Tuhan jalan, dikira hantu. Jadi waktu Tuhan katakan tenang, saya ingat. Tapi kita ini imannya kan masih kecil, masih bertumbuh besar. Itu Tuhan sudah ingatkan sebelumnya. Seandainya saya mengabaikan, ini katanya nelayan ini, Pak Burhan, dia bilang gini, Nyonya tahu, kalau seandainya saya pakai tiba-tiba yang dipasang itu yang mesin besar, ngebut, kita pecah, kita punya itu. Karena menggugah dia untuk bangkit dari rumahnya, itu kita pecah di situ. Dan saya tinggal pakai polisi, SOS. Saya Tuhan, saya tahu Tuhan. Saya tahu Nyonya ini suka berdoa. Begitu tenang. Memang kalau kita hidup di dalam hadirat Tuhan, kita tenang menghadapi apapun. Kita tertawa akan masa depan. Karena apa? Karena kita tahu akan ada waktunya Tuhan menolong, akan ada waktunya Tuhan melindungi apapun yang kita hadapi. Tapi kita harus bangkit. Jangan hanya di Gilgal. Gilgal menandakan bahwa kita itu terus sukacita, terima hadirat seperti terima Tuhan Yesus, berkumpul sama-sama, puji Tuhan. Tapi tidak bertumbuh. Kita tidak maju sampai ke Betel, hadirat Tuhan, di mana kita berkumpul bersama saudara-saudara seiman, baik di kakak, baik di ibadah pagi, mungkin ada ibadah sore lagi, atau ada penyembahan, ada persekutuan, ada sebuah berdoa, ada doa dan puasa. Itu kita masuk di dalam situ. Saya kadang-kadang kami menangis untuk sebuah berdoa, hanya 5 gelintir orang. Bisa dihitung. Jadi kalau satu tidak masuk, saya tinggal ngecek yang lainnya. Masuk enggak? Kalau enggak, saya sudah komitmen sekarang. Siap pagi saya tetap buka. Enggak ada orang, saya pulang, saya nyembah di situ. Karena saya tahu Tuhan memberikan kuasa untuk kita. Hanya lewat doa. Segala sesuatu, Elia manusia biasa menjadi luar biasa karena doa. Elisa juga sampai tulang-tulangnya
membangkitkan orang mati. Itu menggambarkan gereja Tuhan. Saya ingat satu hamba Tuhan dari Ethiopia, hitam. Waktu pelayanan begini dia cuma bilang hidup. Karena orang Cina yang dia kebetulan dikirim ke Cina. Waktu dia bilang hidup, tiba-tiba orang itu ada satu yang hamba Tuhan perempuan itu nangis terus. Kenapa? Ternyata suaminya jatuh dari tangga yang tinggi dan sudah meninggal, dinyatakan meninggal. Dan hari itu mau dikremasi. Tetapi dia bilang, aku mau ke rumah Tuhan dulu sebelum dikremasi. Dan pada saat dia mau dikremasi, tiba-tiba dia lihat tangannya kok goyang. Dia bilang, tunggu dulu. Panggillah ambulan. Ini sungguh terjadi, Bapak Ibu. Dan sesudah dipanggil, dibawa ke ambulan, setengah jam kemudian sembuh total. Itu hari-hari ini terjadi. Apakah kita tidak mau seperti itu? Satu orang saja itu bisa membangkitkan seluruh Sumbawa NTB. Apalagi kalau kita banyak. Ayo kita berlomba-lomba. Saya pun demikian. Saya juga terus minta, Tuhan saya mau dapat anointing. Saya ingat bagaimana saya tiba-tiba pergi ke rumah orang. Tiba-tiba dia waktu itu mau bunuh diri. Saya ingat, Tuhan tambahkan lagi. Saya mau enggak seperti itu dulu karena saya sibuk sekarang. Tapi saya mau beri waktu lagi, Tuhan. Saya mau beri waktu lagi untuk dengar suaramu. Kalau dulu kau pakai saya begitu, sekarang malah lebih lagi, Tuhan. Bagaimana saya pergi ke satu orang yang saya tidak mengerti, tapi karena dia tidak meninggal karena tidak bisa mengampuni suaminya. Itu saya sudah dapat. Saya sudah pergi ke pengurapan dapur anointing dari Penihin. 3 kali saya pergi ke Brisbane, itu saya dipimpin oleh Tuhan sendiri ke Brisbane. Saya bilang, Tuhan saya mau kembali itu. Bagaimana dia semua, kami semua jatuh. Itu jangan sampai saudara tidak percaya tentang itu. Karena hari-hari ini Tuhan akan bangkitkan orang-orang yang mempunyai kuasa seperti itu, yang mau bayar harga. Karena Elisa itu mau membayar harga. Yang namanya rombongan Nabi itu hanya dari jauh melihat. Itu menceritakan anak-anak Tuhan yang hanya mau kenyamanan. Ya sudah, pergilah kamu sendiri. Akhirnya double anointing itu yang dapat siapa? Elisa. Dia banting sama dengan dia banting jubah dari Elia. Dia bilang, di mana Allah Elia? Terbelah Yordan. Dan dia menyeberang. 50 orang itu sujud menyembah dia. Karena apa? Otoritas sudah ada di dalam dia. Saudara, ayo kita bangkit. Saya pun bangkit. Ya, saya tadi juga mendengar besok Tante Eka Jaya mau operasi mata. Ada komia, glukoma. Ya, karena darah tinggi menyerang di mata. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya mengalami itu sampai hari ini. Saya panjang, kadang-kadang saya lihat lagi, saya bilang, Tuhan luar biasa. Sampai dia bilang, kok heran? Saya dia bilang, ini dokternya bilang, kok bisa namanya tulang itu bungkus tulangmu ini? Karena kalau begini kan secara akal, yang namanya pagar saja kita bungkus dengan apa? Kita harus ikat dengan tali yang kuat. Itu yang disuruh saya tanyakan sama suami saya waktu ketemu. Kamu pergi, kamu bilang tanya dia. Kalau ini menekat, bagaimana caranya? Kok bisa? Apa enggak harus operasi? Tapi waktu itu dia lihat, tunggu saya lihat dulu. Waktu dia lihat CT scan yang waktu saya foto lagi sekali untuk dia lihat, dia bilang, loh, ini kok ajaib. Dia bilang ada tulang muda yang membungkus tulang-tulangmu, sehingga ini seperti ada yang tali. Saya heran-heran, saya cari
Saya cari itu, tapi saya nggak dapat karena saya sudah suka cita dengan tulang saya sudah sembuh. Saya lupa foto itu saya taruh di mana. Yang foto yang ini dibungkus dengan tulang muda. Sejak saat itu saya lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Nggak berani melanggar kebenaran firman Tuhan. Kalaupun mungkin saya melanggar, saya mungkin cengkel dengan anak buah, begitu saya marah sama dia. Ada rekonsiliasi. Ada yang namanya pemulihan. Saya takut apa yang kita sebagai anak Tuhan yang sudah sungguh-sungguh seperti Elia. Saudara tahu kenapa dia gantikan Elisa secepatnya? Karena dia punya kesalahan. Dia bilang, Tuhan, aku minta mati. Aku minta mati Tuhan. Karena apa? Hanya diintimidasi oleh Isabel. Kita tidak boleh. Kita harus tetap teguh, tetap teguh, tetap teguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini ya dan amin. Tinggal kita yang harus sesuaikan dengan kebenaran firman. Jangan firman yang menyesuaikan dengan hidup kita. Enggak, amburadul nanti mau-maunya kita. Tapi kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita hidup di dalam Tuhan, semua kebenaran firman Tuhan itu akan kita warisi. Amin. Ayo kita sama-sama. Saya banyak juga mengajar kakak saya. Mereka baca firman Tuhan. Kalau misalnya saya lebih minta maaf kalau misalnya ada anak kakak saya yang tidak membaca 2-3 hari. Tolong ya. Kalau sudah baca saya kasih akal, semangat. Bacanya nggak sedikit. Bacanya 5 pasal paling sedikit. Perlu setengah jam lebih untuk baca firman kalau kita merenungkannya dengan sungguh-sungguh. Tapi saya melihat mereka punya ketaatan. Pagi jam 4 sudah daftar diri, sudah baca. Termasuk namanya itu baca. Saudara, kalau kita melihat ya, walaupun katanya jaraknya cuma 1 meter dia bisa baca, dia bisa melihat. Tapi dia tetap baca. Itu adalah iman yang teguh, percaya kepada firman Tuhan. Ya, jadi kita belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kita ini di hari-hari ini hanya karena godaan-godaan yang melemahkan iman kami, iman kita. Tapi justru kita harus menaik cepat, harus cepat sekarang. Karena percepatan itu terjadi. Harus cepat supaya kita dalam posisi yang sungguh-sungguh bergantung sama Tuhan, sehingga pada saat disuruh berperang kita berperang. Kalau seandainya dia bisa bilang begini, saya tahu Nyonya ini suka berdoa. Aneh juga, kok hari itu pas, padahal kemarin malam Nyonya tahu enggak, ombak itu besar sekali, dia bilang. Itu sudah diteguhkan waktu saya tinggal di Moyo. Yang punya Moyo itu orang barat. Dia bilang, Linda, kamu datangnya tepat waktu. Kenapa? Kemarin itu gelombangnya besar, hujannya besar. Saya bilang, saya kalau datang selalu semuanya tenang. Saya langsung ngomong gitu. Bukan pede, tapi saya yakin Tuhan saya mendengar doa saya. Terakhir anak saya kemarin minggu lalu kita pergi makan di sana kadar sana makan sama-sama. Di kakak juga diundang dimakan di tempatnya Pak Bagus, tapi saya pergi ke tempat sana. Lalu anak saya mau bilang gini, waduh mama ini hujan besar ini, gimana ini nanti kalau kita mau acara nanti sore. Saya bilang gak akan hujan, percaya. Gak hujan kan? Tapi itu saya cuma gak asal ngomong. Saya bilang, Tuhan, Engkau tahu kegiatan kita nanti sore merayakan Paskah. Sudah. Tapi itu bukan berarti kita itu harus seterusnya. Tuhan tahu di mana waktunya kita butuh tidak hujan. Kemarin waktu kita kakak juga begitu, hujan sedikit. Waktu kita mau pulang nggak hujan. Si Santi bilang, nanti kita naik Honda, nanti gimana kena hujan? Saya bilang, tidak akan hujan, percaya.
Dan kita pulang semua gak ada yang hujan. Bukan karena saya ini membanggakan diri, enggak. Tapi saya mau praktekkan supaya kita juga mulai praktekkan. Saya ingat Cisarni waktu mempraktekkan waktu hujan, dan Tuhan aku mau tidak hujan, karena aku mau pulang. Tiba-tiba hujannya berhenti, lalu dia bersaksi. Itu kecil, tapi kita kalau saksikan Tuhan akan tambahkan, saudara. Jangan menganggap itu kecil. Begitu kita mengalami yang kecil, kita harus bersaksi supaya Tuhan berikan lagi yang besar. Tadi di bawah saya baru bersaksi. Saya katakan setiap kali saya ngomong, saya selalu bersaksi. Ada kesaksian dalam hidup kita. Jadi Tuhan tambahkan terus. Setiap saat ada kesaksian. Ya, jadi kita mulai bangkit bersama kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi kita nyanyi satu lagu, kita nyanyi haleluya, tapi agak pelan. Kenapa saya ambil haleluya? Ini haleluya gampang diingat 12 kali supaya kita bisa masuk di dalam hadirat Tuhan. Siapa yang mau punya komitmen yang selama ini mungkin cuma masih di Betel, kalau doanya masih Senin Kemis, kalau baca firman-Nya apalagi mungkin tidak pernah, lalu mungkin persekutuan juga dengan anak-anak Tuhan juga tidak pernah pergi ke doa malam, ya semua berdoa. Ayo punya komitmen, Tuhan aku mau seperti Elisa. Tuhan aku mau menjadi gerejamu yang bisa kau percayakan dengan double anointing, double blessing, dan double grace. Ya, ayo mari kita nyanyikan satu lagu, kita berdiri, kita berserah pada Tuhan.
baptisan Roh Kudus. Roh Kudus curahkan atas saya pada saya menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh, merindukan curahan Roh Kudus. Sebentar lagi kita akan merayakan Pentakosta. Nah, biarlah saudara-saudara punya kerinduan. Sejak saya mengalami baptisan Roh Kudus, saya tidak sama lagi. Karena saya mulai terus menaik menuju ke Gunung Sion sampai hari ini. Kita nyanyi dengan kerinduan untuk ada baptisan Roh Kudus terjadi. Yang belum menerima baptisan Roh Kudus, angkat tangan sungguh-sungguh, Tuhan aku mau. Sampai nyanyi lagi haleluya. Jamah kami Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan di hari-hari ke depan. Jamah semua kami. Jamah sing kita pada sing Oh, terima kasih. Mengalir kuasa dari tempat ini. Mengalir. Iri di sini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih hamba ini terbatas, tapi firman Roh tidak terbatas Tuhan.
Engkau bisa terus menerjemahkan kepada mereka sendiri Tuhan, anak-anakmu, biar mereka semakin hari bertumbuh di dalam iman kepada iman Tuhan, sehingga menjadi iman yang besar seperti yang Engkau inginkan, sehingga kami layak untuk terima double portion, double anointing, double blessing, dan double grace itu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, ada dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih urapan, terima kasih karya yang digenakan. Terima kasih Roh Kudus. Ini kami umat pilihan. Terima kasih urapan, anggur yang baru Kau limpahkan atas kami, anggur yang baru Kau curahkan atas kami. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti ini, yang kami muliakan dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Menerangkan semua firman-Mu yang sudah kami terima pada pagi hari ini. Bila hari-hari kami boleh suka berdoa, suka memuji menyembah Tuhan. Dan kalau kami melakukan, maka ada keberanian kami menghadapi tantangan hari-hari ke depan ini. Karena Engkau menyertai kami sampai kesudahan zaman atau akhir zaman. Karena Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami, atas bumi ini. Terima kasih, kami bersyukur beberapa hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, kesehatan, keluarga, dan usaha apapun, dan pelayanan. Engkau berkati, Jerinda. Terima kasih buat kami semua. Tuhan memberkati kami. Kami juga berdoa buat bangsa ini. Satu hal yang kami percaya, Tuhan sangat mengasihi bangsa Indonesia. Satu hal yang kami yakini, bahwa hati Tuhan ada di bangsa ini. Karena kami semua yang percaya pada Engkau. Oh Tuhan, mata-Mu terus melihat kami. Jalan-jalan kami melihat Tuhan selalu bersama kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami terus berdoa kepada-Mu, memohon belas kasih buat bangsa kami, untuk kestabilan bangsa kami dalam banyak hal, segi politika, ekonomika, apapun namanya. Kami mohon campur tangan Tuhan, khusus Bapak Presiden kami dan Wakil Presiden kami. Beri mereka roh hikmat dan roh keberanian untuk terus mengerjakan apa yang mereka sampaikan pada waktu kampanye di bangsa ini. Bukan sekedar ngomong-ngomong, tapi tegas, hal yang salah benar ya benar. Tuhan, kami serahkan semua tangan Tuhan. Roh keberanian terus beri kepada Bapak Presiden kami, sehingga betul-betul mengerjakan apa yang sudah hamba bicarakan di Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, keluarga, dan seluruh aparat yang ada. Tuhan berkati mereka semua, dari Sabang sampai Merauke, di 38 provinsi, bahkan sampai kepala dusun RT. Tuhan berkati bangsa ini. Terima kasih buat Kota Sumbawa, kami bersyukur semuanya kami melihat tangan Tuhan sungguh memberkati bangsa ini. Hasil lautkah, pertaniankah, perdagangan, semuanya, pertambangan, Tuhan berkati. Terima kasih, berkati pemerintahan kami, bupati yang baru dan wakil bupati. Kiranya Tuhan berkati mereka semua. Roh keberanian, hikmat Tuhan turun atas mereka semua, sehingga mereka cakap mengelola kota ini atau kabupaten Sumbawa dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, kami bersyukur. Kami bangga punya Allah seperti-Mu yang berkuasa atas bangsa ini, yang berkuasa atas kota ini. Terima kasih, saat ini kami juga memberi persembahan pembangunan. Tuhan Yesus, kami butuh gedung yang permanen. Satukan hati kami semua, memiliki iman, supaya gedung itu khusus izinnya segera selesai, segera keluar. Urapi hamba-Mu, Wandi dan teman-teman, untuk terus menyampaikan apa menjadi kehidupan gereja ini, yaitu izin gereja. Mari Bapak di surga, kami butuh Tuhan punya tempat ibadah yang permanen. Saat ini kami memberi persembahan pembangunan. Kami percaya sebelum izin keluar, keuangan sudah cukup, akan berlimpahan. Kami percaya karena Tuhan memberkati kami semua, umat Tuhan tempat ini Tuhan berkati. Demikian juga persembahan umum Tuhan berkati. Terima kasih, semua kami serahkan tangan Tuhan.
hanya kepadamu kami bersalah. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Shalom warga kerajaan, kembali lagi di Rock News minggu ini. Ibadah Raya Minggu 4 Mei 2025 akan dilaksanakan di Aula Quick Chicken Zubento. Ibadah akan dimulai jam 8 pagi. Sumbawa berdoa dilaksanakan setiap hari Rabu jam 6 sore di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk ikut bergabung bersama ke dalam keluarga kerajaan Allah. Mengenai waktu dan tempat, silahkan menghubungi GKK yang tertera. Bagi yang belum bergabung, mari ikut bergabung. Kita akan mendapat kesatuan hati, tumbuh bersama, dan menangkan jiwa. Doa puasa dilaksanakan setiap hari Sabtu, jam 5:30 pagi di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja. Ibadah Roki dilaksanakan setiap hari Minggu, jam 11 WITA di Aula Tunas Daud. Ibadah Paskah KGC Roket akan dilaksanakan hari ini, Minggu 27 April 2025, jam 5 sore di Aula Quick Chicken Zubento. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin memberikan persembahan melalui transfer, bisa langsung melakukan transfer ke nomor rekening berikut ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di sosial media Facebook dan Instagram @rocksumbawa. Demikian Rock News untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ingatkan kembali untuk nanti sore. Namun sebelumnya ada saya dan Ibu yang baru pertama hadir. Selamat datang dan selamat beribadah bersama jemaat. Ibu dari dokter ya. Selamat berlibur di Sumbawa, kota penuh susu dan madu. Terima kasih. Dan yang berikutnya saya mengingatkan kembali teman-teman saya yang KGC dan Roket ya. Teman saya bilang saya masih muda. Nanti sore jam berapa Pak Petra? Jam 5 di tempat ini kita adakan ibadah Paskah bersama. Ya, jangan lupa nanti yang masih masuk KGC, yang Roket, yang belum masuk di komunitas KGC juga kami harapkan hadir. Yang masih muda-muda terlebih ya. Sekali lagi, yang muda-muda seperti saya masih bisa. Jadi jangan kalah yang masih muda, yang belum menikah, ya harus hadir. Kebetulan saya masih single. Oh ya, ada Pak Yusuf. Semangat Pak. Ini kong saya bersemangat. Ya terima kasih. Itu saja mungkin tambahan untuk hari ini. Nanti anak-anak Roket tetap jam 11 di Aula Sekolah Tunas Daud. Jam 11 ya. Sebelum ditutup doa berkat sama Bapak Gembala, saya kembalikan doa Ibu Devi. Silakan. Jadi kegiatan kemarin Paskah yang kita laksanakan Aula di Sekolah Tunas Daud.
kita akhiri ibadah kita. Saya undang Bapak Saudara untuk bangkit berdiri. Sebab Kaulah yang terima pujian, sebab Kaulah yang terima pujian, sebab Kaulah yang ku agungkan, Yesus, Raja di atas Kekasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sudah bangkit dan Dia sudah menyerahkan Roh Kudus. Dia sudah mengutus Roh Kudus dalam hidup kita, memampukan kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita, dan memampukan kita untuk membangun kembali hubungan dengan Allah secara langsung, sehingga hidup kita menjadi berkat dimanapun kita berada, di rumah tangga kita, di tempat pekerjaan kita, di masyarakat, di pendidikan, dimanapun Tuhan mengutus kita. Terimalah semuanya itu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang percaya menerimanya, katakan Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.